Kemungkinan pembalikan dalam kasus Zhang Yuxia. Xi Jinping dalam bahaya. Militer membangkang perintah. Tank, jet tempur, senjata berat, bergerak dalam kekuatan penuh. Beijing memasuki mode masa perang. Dalam beberapa hari terakhir, aktivitas militer yang tidak biasa. Jet tempur meraung di atas kepala. Suara tembakan terdengar. Konvoi tank dan pergerakan pasukan di dekat zona militer utama dan Beijing telah mendorong suasana China ke ketegangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tanggal 4 Februari, sebuah pertemuan darurat yang diperluas tiba-tiba diadakan di Beijing. Sesi ke-20 Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional ke-14. Yang sangat patut dicatat adalah bahwa hasil yang dirilis setelah pertemuan tersebut mengejutkan banyak orang. Baik Zhang Yuxia maupun Liu Zhenli tidak muncul dalam daftar delegasi yang didisiplinkan. Keduanya tetap mempertahankan status delegasi NPC mereka tanpa perubahan apapun. Hal ini segera memunculkan masalah yang sangat sensitif. Legitimasi hukum atas penangkapan Zhang Yuxia menjadi sangat dipertanyakan dan seluruh kasus mulai menunjukkan tanda-tanda kemungkinan pembalikan. Saat lini hukum tergelincir ke dalam kebuntuan yang canggung, serangkaian sinyal politik militer yang paralel mulai muncul. Baru-baru ini, Angkatan Darat Grup ke-82 dari militer komunis China tiba-tiba dianugerahi kutipan jasa kolektif kelas 1. Dikenal sebagai penjaga kekaisaran, ini adalah penerus Angkatan Darat Grup ke-38, yang lama bermarkas di dekat Beijing dan secara historis dipercaya dengan misi kritis selama periode sensitif secara politik. Sekilas, penghargaan itu tampak rutin. Namun bila dibandingkan dengan preseden yang sudah lama ada, beberapa anomali menjadi mustahil untuk diabaikan. Nama Xi Jinping tidak ditemukan dimanapun. Tidak ada tanda tangan, tidak ada gelar, seolah-olah sengaja dihapus. Pada saat yang sama, tingkat publikasi acara tersebut diturunkan secara mencolok. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis. Apakah otoritas komando tertinggi yang dulu terkonsentrasi di tangan Xi Jinping telah mengalami pengalihan substantif? Dengan latar belakang ini, rumor yang sangat sensitif mulai beredar online. Beberapa sumber mengklaim bahwa Xi Jinping secara resmi mengundurkan diri sebagai Ketua Komisi Militer Pusat pada pertemuan Biro Percontohan pada tanggal 30 Januari. Dalam sistem PKC, kendali atas militer adalah inti kekuasaan yang sebenarnya. Begitu otoritas militer dilepaskan, gelar sekretaris jenderal sebagian besar berkurang menjadi peran simbolis. Komentator politik Du Yang, seorang pengamat lama cara kerja internal Beijing, menunjukkan bahwa Zhang Yuxia tidak hanya kuat di dalam militer, tetapi juga menikmati otoritas luas di seluruh kemapanan politik. Posisi ini membuatnya menjadi ancaman langsung bagi kendali pribadi Xi Jinping atas angkatan bersenjata. Lebih kritis lagi, Zhang Yuxia didukung oleh beberapa tetua partai senior yang sangat tidak puas dengan pemerintahan Xi yang semakin otoriter, sebuah tabu mutlak dalam struktur kekuasaan PKC. Duang mengidentifikasi asal mula konflik tersebut sebagai dua sesi pada Maret tahun 2024. Pada pertemuan delegasi militer, He Weidong secara terbuka menyatakan perlunya menindak apa yang disebutnya sebagai kemampuan tempur palsu di dalam PLA. Targetnya adalah Zhang Yuxia, yang dituduh mengawasi pengadaan senjata yang cacat dan pemalsuan pelatihan pasukan. Du Chen mengatakan Zhang Yuxia segera membalas. Ia memerintahkan pengumpulan bukti korupsi terhadap He Weidong, terutama bukti bahwa Miao Hua telah menjual pangkat dan posisi militer. Pada Oktober tahun 2025, sekelompok besar jenderal, baik jenderal penuh maupun letnan jenderal, tumbang berturut-turut. Du Jung menyatakan bahwa sebagian besar dari mereka telah dipromosikan melalui pembayaran yang ditangani oleh Miao Hua. Semua bukti ada di tangan Zhang Yuxia. Xi Jinping terpaksa menjatuhkan mereka. Selama perjuangan yang kejam ini, Zhang Shengmin, wakil ketua Komisi Militer Pusat saat ini, muncul sebagai pemain dua muka, double dealer, buku teks. Ketika Xi Jinping dan He Weidong meluncurkan penyelidikan retrospektif terhadap korupsi peralatan militer, Zhang Shengmin adalah eksekutifnya. Ketika Zhang Yuxia menyerang balik, Zhang Shengmin aktif membantu mengumpulkan bukti terhadap He dan Miao. Namun begitu Xi memutuskan untuk menyingkirkan Zhang Yuxia, Zhang Shengmin segera berpindah pihak. Sebuah pertanyaan kunci telah dibahas secara luas. Kekuatan apa yang digunakan Xi Jinping untuk menangkap Zhang Yuxia? Du Yang menyatakan bahwa He Weidong dan Miao sebelumnya telah membantu Xi mendirikan di Provinsi Hebei, sebuah angkatan bersenjata swasta yang beroperasi di luar struktur komando reguler PLA yang dibuat khusus untuk perebutan kekuasaan internal. Setelah jatuhnya He Weidong, pasukan ini berada di bawah kendali Cai Qi.
Sekarang Cai, yang bertindak melalui lembaga ini, merencanakan dan mengeksekusi serangan terakhir terhadap Zhang Yuxia. Namun, Du Jung memperingatkan bahwa pencopotan Zhang Yuxia tidak menstabilkan kekuasaan Xi Jinping. Hal itu memicu krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pengaturan personel militer sekarang dalam kekacauan. Xi tidak mempercayai siapapun, termasuk Zhang Shengmin, yang sikapnya yang tidak berkomitmen membuatnya secara inheren berbahaya. Semangat di dalam jajaran terguncang, kebencian menumpuk, dan risiko ketidakpatuhan selama masa perang telah meningkat tajam. Baik pejabat sipil maupun militer tidak secara terbuka menyatakan dukungan. Perlawanan pasif dan ketidakpatuhan nyata di dalam angkatan bersenjata menyebar lebih jauh, berimbas kembali ke sistem birokrasi dan terus melemahkan fungsi keseluruhan mesin penguasa PKC. Pada saat yang sama, desas-desus tentang pertikaian sengit di tingkat atas semakin menjamur. Laporan menunjukkan bahwa Cai Qi, salah satu orang kepercayaan terdekat Xi Jinping, sedang dalam penyelidikan internal dan telah menghilang dari pandangan publik sejak akhir Desember. Meskipun tidak dikonfirmasi, kepadatan dan persistensi rumor tersebut menunjukkan satu kenyataan, basis otoritas dan jaringan kepercayaan Xi Jinping telah terguncang hebat. Dalam suasana ketidakpastian ini, anggota veteran faksi anti-Xi telah muncul kembali. Di antara mereka adalah Liu Yuan, putra mantan ketua negara Liu Shaoqi. Tokoh lainnya termasuk Hu Jintao, Hu Chunhua, dan faksi Liga Pemuda Komunis. Namun, faksi Liga Pemuda dilatih terutama untuk suksesi dan kepatuhan, bukan inovasi atau kepemimpinan krisis. Selain itu, usia, kesehatan, dan konteks politik lebih lanjut membatasi kapasitas mereka untuk melangkah maju saat ini. Hal ini membawa diskusi ke perspektif sejarah yang lebih luas. Menjelang pemberontakan Wuchang, kepemimpinan revolusioner telah memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut setelah terbongkar. Namun, tembakan pertama tidak dilepaskan oleh seorang pemimpin revolusioner, melainkan oleh seorang prajurit biasa, yang bertindak hanya untuk melindungi sesama penduduk desa yang kebetulan adalah seorang pemimpin regu revolusioner. Tembakan tak terduga itu menyulut pemberontakan, memicu reaksi berantai di mana tentara-tentara baru di provinsi-provinsi merespons secara berturut-turut. Dalam 2 bulan, 14 provinsi menyatakan kemerdekaan, yang akhirnya memaksa dinasti Qing untuk turun tahta. Sejarah menunjukkan bahwa titik balik besar tidak selalu diciptakan oleh politisi berpengalaman, tetapi terkadang oleh individu yang tampak berdiri di luar pusat kekuasaan, bertindak berdasarkan pilihan moral pada saat kritis. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah di dalam militer China saat ini, dari jenderal hingga prajurit biasa, seseorang akan membuat pilihan seperti itu ketika saat yang menentukan tiba, memilih untuk berdiri bersama rakyat dan dengan keadilan.